Snapdragon 888 pakai angka kembar begini, gua ngira bakal bawa hoki, nggak taunya malah kena isu overheat ya, kayak zaman Snapdragon 810 atau 820 dulu. Sejauh ini gua baru nyoba dua device Snap 888. Pertama Mi 11, ini emang suka overheat. Kedua S21 Ultra, yang ini aman, tapi performanya nggak sekencang Mi 11 karena ada limitasi biar nggak kepanasan. Dan kemarin gue lihat videonya Kitu Gadget, mereka juga nyoba Vivo X60 Pro Plus ya, ternyata sama, overheat juga. Jadi rasanya nggak salah juga ya kalau kita bilang Snapdragon 888 ini emang chipset temperamental, tipe gampang panasan. Nah, dengan fakta dan kondisi kayak gini, apakah HP yang pakai Snapdragon 888 ini layak dibeli? Atau mungkin ya buat yang sekarang masih pakai 865 ya, worth it nggak sih up ke 888? FYI gue udah 10 bulan pakai Snapdragon 865 dari awal sampai sekarang. Yang gue rasain masih sama, puas. Ini chipset emang kencang dan juga stabil, nggak ada tuh yang namanya overheat. Tapi kehadiran Snapdragon 888 ini sedikit banyak pasti bakal bikin kita itu kepo ya, pengen nyobain juga ya kan. Enaknya sih kita bandingin aja secara langsung. Nah, untuk perwakilan 865 gue pilih OnePlus 8 Pro. Kenapa? Karena Mi 11 dan OnePlus 8 Pro ini punya karakter mirip. Bodinya sama-sama tipis, ini ngaruh ke pembuangan panas. Ukuran, resolusi, dan refresh rate layarnya juga setara ya. Jadi bakal lebih fair kalau mau adu battery life. Apalagi kapasitas baterainya juga ya cuma beda tipis. Dan juga kedua HP ini sama-sama dikenal kenceng, pernah jadi raja Antutu. Buat compare kedua chipset papan atas ini, mari kita mulai dengan jalanin Antutu. Kondisi kedua HP sama. Pertama, gua restart dulu, terus gua make sure clear recent apps, nggak ada aplikasi yang jalan di background, lalu baru running benchmark biar hasilnya optimal. Keluarlah angka 706.000 buat Mi 11 dan 576.000 buat OP8 Pro. Skor CPU-nya selisih hampir 20.000. Skor GPU-nya selisih 85.000. Ini sih peningkatannya nggak tanggung-tanggung. Apalagi GPU-nya ini pasti lebih nampol ya kalau dipakai buat main game-game berat. Nah, di pengujian selanjutnya di Geekbench 5, skor single maupun multi-core-nya juga beda jauh. Nunjukin kalau kedua chipset ini emang udah jelas beda generasi. Tapi emang yang paling bikin beda itu adalah kemampuan GPU-nya. Maka dari itu mari kita ukur lewat GFX Bench. Kita lihat dulu skor low level grafiknya buat jalanin game ya, game-game enteng ya, untuk game casual juga ya, menunjukkan gap yang cukup jauh, bahkan bisa sampai 2 kali lipatnya. Begitu juga dengan pengujian high level graphics untuk simulasi game-game kelas atas ya, kayak PUBG, kayak Genshin Impact. Nah, ada beberapa scene di mana perbedaan frame rate-nya jauh banget, tapi emang ada juga yang cuma beda-beda tipis aja. Tapi overall Adreno 660 di Snap 888 tetap better dari Adreno 650 di Snap 865. Biar makin afdol, yuk kita tes sekali lagi. Kita pakai benchmark yang lebih berat, yaitu 3D Mark Wildlife. Buat pemanasan kita tes yang single run dulu. Mi 11 dapat average 32 fps, OP8 Pro 22 fps. Dan bedanya 10 fps. Bakal berasa banget ya kalau kita main game kelas berat. Jadi udah nggak bisa dibantah lagi ya. Performa CPU 888 ini menang agak jauh, sedangkan performa GPU-nya menang jauh banget. Tapi jangan bangga dulu, karena itu semua cuma berlaku ketika Snapdragon 888 ini dipakai running beban berat dalam waktu singkat aja, di bawah 20 menit. Karena faktanya waktu gua benchmark pakai GFX Bench dan juga 3D Mark Wildlife di atas 15 menit ini selalu overheat, nggak pernah bisa sampai selesai pengujiannya. Jadinya ya percuma dong ya, kekuatan ganas tapi cuma bentaran aja, abis itu langsung loyo. Nah, cewek-cewek ini nggak akan suka ya sama yang model kayak begini. Ini gue ngomong apa sih kok jadi ngelantur. Karena itu produsen HP yang mau pakai Snapdragon 888 harus bisa ngakalin
dengan pakai cooling kelas atas atau dengan thermal throttling kayak di S21 Ultra. Ketika suhu udah mulai panas, sistem harus nurunin clock CPU jadi nggak sampai overheat. Tapi ini tentunya performa juga bakal menurun. Ya nggak apa-apa juga sih, daripada overheat ya, malah nggak bisa dipakai sama sekali. Nah, untuk kasus Mi 11 atau Vivo X60 Pro Plus yang nggak ada batasan throttling, sebenarnya kita bisa menghindari problem overheat si Snapdragon 888 ini. Yang pertama dengan pakai HP untuk beban berat cuma di ruangan ber-AC dengan suhu ambience ruangan itu nggak lebih dari 25 derajat Celcius. Atau bisa juga tanpa AC tapi ngetesnya pagi-pagi ya, pas udara masih sejuk. FYI, kalau benchmark siang-siang nggak pakai AC itu hampir selalu overheat. Gua udah coba running stress test 3D Mark Wildlife jam 6 pagi selama 20 menit nggak pakai AC, itu bisa sampai selesai dengan stability 84% dan skor terendah 4600 poin dan juga suhu chipset maksimal 50 derajat Celcius. Abis itu gue coba lagi stress test di ruangan AC yang lumayan dingin, bisa sampai selesai juga dengan stability meningkat di 88% dengan skor terendah 4800 poin dan suhu maksimal 48 derajat Celcius. Gue lanjut eksperimen ngetes lagi masih di ruangan AC yang sama, kali ini ditambah fan cooler dari Black Shark ya, yang gue tempelin di tengah body di bagian belakang. Idealnya sih sebenarnya masangnya itu agak ke atasan, tapi sayangnya nggak bisa karena di Mi 11 ini mentok tombol power. Nah, tapi hasilnya ini ajib. Stability naik ke 93,8% dengan skor terendah 5100 poin dan suhu maksimal 38 derajat Celcius. Biar lebih greget, gue juga nyobain stress test di dalam freezer selama 20 menit full ya nonstop. Terbukti efektif banget, stability naik lagi jadi 97% dengan skor terendah di angka 5300 poin dan suhu maksimal yang tetap terjaga di 38 derajat Celcius. Artinya Snapdragon 888 ini aslinya emang kenceng gila selama nggak overheat. Makanya buat ngerasain itu, si produsen HP ini harus bikin cooling yang ekstra dingin. Sementara itu si Snapdragon 865 ketika running stress test yang sama ya, mau pakai AC ataupun nggak pakai AC ini selalu bisa dapat stability 99%. Ini gokil banget. Artinya ini chipset udah terbukti stabil banget. Performanya sekarang ini masih terasa cukup kenceng dan yang paling penting stabil dan nggak gampang panas. Kalau kita lihat di Antutu, suhu full load CPU Snapdragon 888 di ruangan yang nggak pakai AC ini bisa sampai 46 derajat Celcius. Sedangkan kalau di ruangan yang AC ini jauh lebih baik di 40 derajat Celcius. Dan kalau gua iseng taruh di freezer, suhunya nggak lebih dari 35 derajat Celcius. Satu hal lagi yang perlu dicatat adalah konsumsi daya. Buat stress test atau main game kelas berat selama 20 menit, di Snapdragon 888 ini ngabisin 16% baterai, 2 kali lipat lebih boros dari 865 yang cuma ngabisin 8% doang. Nah, pertanyaannya, apakah Snapdragon 888 ini emang chipset yang panas ya? Nah, bisa gue bilang iya, panas sekaligus kenceng banget. Apakah pasti panas di semua HP? Ya enggak juga sih, kalau coolingnya bagus banget, mungkin ini nggak akan overheat. Atau kalau dikasih limitasi, kayak yang ada di S21 Ultra versi Snapdragon itu juga bakal aman walaupun memang performa juga akan menurun. Terus kapan chipset ini ya bakal overheat? Nggak selalu kok. Kondisi overheatnya itu ketika suhu CPU ada di atas 50 derajat Celcius, yaitu ketika kita pakai buat jalanin beban berat terutama yang berhubungan dengan komputasi grafis tinggi, main game ya contohnya, atau bisa juga ketika kita pakai buat rekam video 4K selama 15 atau 20 menit lebih secara nonstop dengan suhu ambien sekitar kita itu ada di atas 25 derajat Celcius. Tapi kalau kita pakainya di ruangan ber-AC yang memang dingin, ini harusnya masih aman kok. Oke, so pertanyaannya worth it atau enggak up dari 865 ke 888? Kalau ikutin kata hati sih kayaknya belum perlu ya. 865 juga masih kenceng kok. Dan 888 ini masih belum stabil juga soal panasnya. Tapi kalau mau ikutin hawa nafsu, ya udah sikat aja. Secara 888 ini adalah chipset Android paling kenceng saat ini. Masa nggak pengen sih pakai HP yang paling kenceng?